teman-teman, selamat berjumpa di video perdana saya. Saya Lina Roxburgh, usia saya 64 tahun. Saya seorang pelukis. Di dalam video perdana saya ini, saya ingin share atau cerita bagaimana mulanya saya menjadi seorang pelukis, di mana mulanya minat saya sebagai seorang pelukis mulai timbul. Saya akan mulai cerita ini dimulai dari kehidupan saya sebelum menjadi seorang pelukis. Saya ini ibu dari 3 orang anak dan istri dari seorang suami dari bapaknya anak-anak pada waktu itu. Kehidupan saya selalu berputar antara anak, suami, dapur, dan sekolah anak-anak. Jadi sejak saya memutuskan untuk menikah, saya merasa hidup saya inilah peran saya sampai hari di dunia ini, sampai saya meninggalkan dunia ini. Itulah kehidupan saya. Saya tidak pernah terpikir saya akan menjadi seorang pelukis. Tidak pernah. Tapi ketika pada tahun 1998, saya pergi dengan ibu-ibu dari sekolah anak saya. Kita berenam, kita pergi ke pantai Carita, kita berenang ini, tapi tiba-tiba ada ombak yang membawa saya jauh dari pantai, dan ombak itu semakin menggulung saya, sehingga saya pikir, ya udah, ini adalah the end of my day. Ini hari hidupnya saya terakhir saya di dunia ini. Saya udah capek, saya sudah hampir menyerah. Tapi ketika tiba-tiba bayangan anak-anak saya timbul di pikiran saya, dan saya meminta, no, I'm not ready, saya belum siap. Saya masih ingin menjaga anak-anak saya. Dan saya berusaha kembali, fight, saya berusaha dengan keras saya untuk bisa selamat dari gulungan ombak itu. Dan pada akhirnya saya tiba di tepi pantai. Dan ketika teman-teman saya yang di tepi pantai itu, yang mereka sudah di tepi pantai, mereka melihat, surprise melihat saya masih hidup. Dan akhirnya ketika pulang ke Jakarta, saya langsung dibawa ke rumah sakit karena badan saya gemetar, tidak bisa tidur sama sekali, menggigil, kedinginan, terrible, benar-benar tersiksa. Ketika dokter melihat dan memeriksa saya, melihat keadaan saya, akhirnya saya di opname selama 1 minggu. Dan ketika akhirnya di dalam hari terakhir saya di
rumah sakit, saya diperbolehkan pulang, tapi saya harus konsultasi dengan psikiater. Saya pikir, kenapa saya harus konsultasi dengan psikiater? Ada apa yang salah dengan jiwa saya? Saya merasa psikiater itu hanya untuk orang-orang yang gila ya. Waktu itu pikiran saya begitu naifnya, dan sulit saya untuk menerima itu di usia saya 40 tahun. Dan waktu itu saya tergabung dengan Dharma Wanita, saya takut dengan judgement orang. Saya takut suami atau anak-anak saya malu punya seorang ibu yang pasien psikiater. Tapi pada akhirnya saya ikutin juga nasihat dokter. Kemudian saya menemui psikiater itu, dan ketika saya bertemu dengan dokter, dengan psikiater itu, saya melihat teduhnya, pandangannya dia, dan dia siap mendengarkan. Tiba-tiba keluar tangisan yang belum pernah saya menangis seperti itu. Saya bilang sama dia, "Dok, saya capek. Hidup saya capek, Dok." Udah saya nangis, dokter itu cuma mendengarkan. Hanya itu yang keluar dari mulut saya adalah, "I'm tired, Dok, I'm tired, I'm capek." Nah, setelah itu dokter memberikan saya obat anti depresan, obat penenang, supaya diharapkan saya bisa kembali normal, bisa kembali tidur, karena saya sudah 1 bulan mungkin sejak saat kejadian Tegal itu saya tidak bisa tidur 1 jam. Sangat-sangat tersiksa. Saya baru bisa menghargai tidur itu luxury. Tidur itu hadiah, gift. Nah, di dalam perjalanan untuk recovery dari depresi ini, karena dokter bilang ini akan membuat pikiran saya menjadi lebih terang. Dan benar, saya mulai melihat dengan jelas apa aja sih yang sudah saya lakukan terhadap diri saya selama ini. Pernahkah saya mendengar apa yang ada di dalam hati ini? Apakah saya sudah mengekspresikan diri saya di dalam hidup saya ini? Baru sadar bahwa saya banyak memberikan keluar, menjaga anak, menjaga suami, antar jemput sekolah, masak, dan segala macam. Yang saya pikir itu adalah kewajiban saya, dan saya bahagia menurut saya waktu itu. Tapi ketika kesadaran itu datang bahwa saya sebetulnya tidak mempunyai waktu untuk diri saya sendiri, saya tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan jeritan hati saya ini, bahwa saya ingin mengekspresikan sebetulnya saya ada sesuatu hal yang ingin saya kemukakan. Banyak sekali sebelum saya menjadi takut ketika saya mati ini, saya belum melakukan apa yang ingin saya lakukan. Mulai saat itu saya berjanji sama diri saya mulai akan mendengarkan kamu, Lina. Saya akan hidup yang lebih hidup.
tidak hanya sebagai istri atau ibu, tapi juga sebagai Lina. Sebagai Lina, saya ingin tidak hanya hidup, tapi eksis. Saya ingin explore hidup ini. Karena saya baru sadar bahwa hidup itu pendek. Dan saya sendiri nggak tahu besok apakah saya masih ada. Bulan depan, saya tidak tahu. Maybe tomorrow never come. Jadi saya tidak ingin membuang waktu lagi. Kesadaran itu datang setelah mengalami kejadian kedekatan saya dengan kematian saya sendiri, membuat saya sadar saya tidak ingin membuang waktu lagi. Saya ingin mencoba hal-hal baru. Apa yang dunia ini, kehidupan ini berikan kepada saya ingin mencicipi. Saya ingin ekspresikan diri. Mulailah saya mencoba hal-hal baru, di antaranya adalah melukis. Kalau sebelumnya itu saya selalu punya keyakinan bahwa melukis itu membutuhkan bakat, talent. Dan saya merasa saya nggak punya bakat itu. Dan itu membuat saya takut untuk mencoba. Tapi setelah kejadian di laut itu membuka mata saya nggak punya waktu. Saya ingin mencoba. Kemudian saya join dengan grup, dan saya mulai belajar melalui buku. Saya mulai praktis melukis. Dan itu saya mulai di usia saya 40 tahun. Jadi kejadian waktu di pantai itu terjadi pada tahun 1998 ketika usia saya 40. Dan setelah itu saya mulai mencoba hal lain dan saya mulai senang nyanyi, senang dance, dan saya explore. Dan saya nyanyi. Kalau dulu saya nyanyi takut. Saya takut suami saya malu kalau saya nyanyi di depan umum. Saya takut anak-anak saya malu. Tapi setelah itu, oh enggak, this is my life, ini hidup saya. Saya nggak peduli apa kata orang. Kalau apa yang saya lakukan itu tidak merugikan mereka, why not? This is my life. Dan mulailah saya menjadi lebih cuek, lebih happy, dan saya terus praktis dan saya mulai pameran. Di situ saya baru melihat bahwa ternyata antusias ketika saya pameran pertama kali, lukisan saya langsung terjual 3 buah. Saya merasa, oh my God, thanks. Terima kasih, saya masih hidup. Saya masih bisa merasakan indahnya penghargaan ini. Bukan harga dari lukisan itu, tapi ternyata karya saya dihargai. Dan dari situ juga saya mulai sadar bahwa semua orang bisa kok mau menjadi pelukis, mau menjadi apa saja, asal berani mencoba. Saya harap dengan video ini bisa menginspirasi
teman-teman semua untuk mencoba hal-hal baru dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan waktu ini masih ada buat kita. Jangan menunggu sampai depresi mengambil kesehatan teman-teman. Jangan. Depresi itu sangat sakit. Sangat-sangat sakit. Saya tidak mau teman-teman merasakan apa yang sudah saya rasakan. Jangan. Cobalah ekspresikan. Cobalah hal-hal baru. Memang di dalam mencoba hal baru itu membutuhkan keberanian. Creativity itu takes courage. Kreativitas itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mencoba. Dan saya yakin teman-teman itu orang-orang yang berani mencoba. Dan saya harap dengan video ini selanjutnya setelah tutup video ini, teman-teman akan melihat ke sekitar teman-teman hidup apa yang telah teman terima. Apakah sudah cukup memberikan waktu untuk diri kita sendiri, ataukah kita belum dan ingin mencoba? Cobalah apapun, lakukanlah apa yang membuat kalian senang. Cobalah. Itulah saya mengharapkan. Kenapa saya ingin sekali sharing tentang journey kehidupan saya, karena saya ingin sekali teman-teman mengambil apa yang bisa bermanfaat dari share-share saya yang akan saya sharekan kepada teman-teman semua. Dan untuk next episode saya akan menceritakan tentang perjalanan saya untuk mencintai diri. Karena mencintai diri itu tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan kita sering dengar ya, sebelum mencintai diri orang lain, others, kita harus mencintai diri kita sendiri. Tetapi di dalam pencarian cinta kita, pencarian diri saya sendiri, mencintai diri saya sendiri, jatuh bangun. Tapi saya baru sadar sekarang dan saya menemukan bagaimana saya mulai mencintai diri saya. Dan saya akan sharekan kepada teman-teman pada episode berikutnya. Baiklah, untuk saat ini sampai di sini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan selamat mencoba hal-hal baru. Love and peace.